Mahasiswa ilmu tanah, pengemban tridharma, amalkan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dari jurusan Ilmu Tanah angkatan 2024. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu penyuluhan pertanian. Jadi, penyuluhan pertanian adalah suatu proses komunikasi dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan tingkat dalam mengelola pertanian. Dalam konteks ini, penyuluhan pertanian bertujuan untuk membantu petani agar bisa menerapkan metode bertani yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan juga berkelanjutan. Penyuluhan juga menjadi sarana untuk menyampaikan informasi terkini mengenai teknologi pertanian, cara pengelolaan lahan, serta teknik pengendalian hama dan penyakit tanaman. Peran penyuluhan pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam proses ini, sebagai penghubung antara pemerintah, lembaga pemerintah, dan petani. Penyuluhan memberikan pelatihan dan informasi yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Mereka bekerja langsung dengan petani untuk mengenali masalah yang dihadapi dan memberi solusi yang sesuai dengan kondisi setempat. Penyuluh bertugas membantu petani untuk 1. Memahami cara memilih varietas tanaman yang tepat, mengetahui teknik pengelolaan tanah yang sesuai, mengelola irigasi dengan lebih efisien, dan menghadapi masalah hama dan penyakit tanaman. Di materi selanjutnya yaitu rawa lebah. Adapun pengertian dari lahan rawa lebah adalah jenis lahan yang terletak di dataran rendah dengan kondisi tanah yang cenderung tergenang air dalam jangka waktu tertentu. Di Indonesia, lahan rawa lebah banyak ditemukan di daerah Sumatera, Kalimantan, dan juga Papua. Lahan ini memiliki beberapa karakteristik seperti pH tanah yang rendah, salinitas tinggi, serta tanah yang sering terendam air dalam waktu yang lama. Potensi pertanian di lahan rawa lebah. Meskipun lahan rawa lebah memiliki tantangan tersendiri, lahan ini juga memiliki potensi besar untuk pertanian, terutama untuk tanaman padi. Lahan rawa lebah cocok untuk budidaya padi sawah karena kebutuhan air yang tinggi pada tanaman padi dapat dipenuhi dengan mudah di lahan yang tergenang. Selain padi, beberapa tanaman hortikultura juga bisa dibudidayakan di sini dengan teknik budidaya yang tepat. Namun, potensi ini tidak dapat tanpa hambatan. Tanah rawa cenderung asam dan sering tergenang air dalam waktu lama, yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik terkait air, pengelolaan tanah, dan pemilihan varietas tanaman yang tepat sangatlah diperlukan. Tantangan dalam mengelola lahan rawa lebah. Salah satu tantangan terbesar dalam mengelola lahan rawa lebah adalah pengelolaan air. Genangan air yang berlebihan dapat menyebabkan tanaman kekurangan oksigen atau bahkan membusuk. Selain itu, salinitas tanah yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan banyak jenis tanaman. Oleh karena itu, manajemen air yang baik, seperti pengaturan saluran irigasi yang tepat dan pemilihan tanaman yang toleran terhadap kondisi tersebut sangatlah penting. Adapun hama pada tanaman di lahan rawa lebah, jenis-jenis hama yang dapat menyerang tanaman di rawa lebah yaitu 1. Wereng. Hama ini adalah salah satu musuh utama tanaman padi. Wereng menyerang daun tanaman dan menyebabkan daun menjadi menguning, yang pada akhirnya mengurangi hasil panen. Yang kedua yaitu ulat geraya. Hama ini menyerang berbagai tanaman, termasuk padi, jagung, dan sayuran. Ulat geraya memakan daun tanaman yang dapat menyebabkan kerusakan parah jika tidak dikendalikan. Selanjutnya itu hama penggerek batang. Penggerek batang adalah jenis serangga yang merusak batang tanaman dengan cara menggali lubang di dalam batang. Yang selanjutnya itu keong dan siput. Hama ini banyak ditemukan di lahan basah dan dapat merusak tanaman mudah, terutama tanaman padi, dengan memakan bagian daun ataupun batang. Selanjutnya itu pengendalian hama di lahan rawa lebah. Yang pertama itu pengendalian kimiawi, yaitu dengan penggunaan pestisida. Selanjutnya yaitu pengendalian HT dengan menggunakan musuh alami. Selanjutnya pengendalian mekanik dengan menggunakan perangkap atau secara manual mengumpulkan atau membunuh hama dapat menjadi metode yang efektif. Yang terakhir yaitu rotasi tanaman. Dengan mengganti jenis tanaman setiap musim, petani dapat mengurangi kemungkinan hama yang khusus menyerang tanaman tertentu. Hal ini juga dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem tanah. Ataupun kesimpulan dari materi ini adalah penyuluhan pertanian terutama di lahan rawa lebah memainkan peran yang sangat vital dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Dengan adanya penyuluhan yang baik, petani dapat lebih memahami cara mengelola lahan rawa lebah
yang memiliki tantangan tersendiri seperti pengelolaan air, salinitas tanah, pengendalian hama. Penyuluhan juga memberikan informasi tentang teknik pertanian yang ramah lingkungan serta cara mengatasi masalah yang muncul. Lahan rawa lebak memiliki potensi yang sangat besar jika dikelola dengan baik. Namun, pengelolaan yang tepat sangat penting untuk memaksimalkan hasil pertanian dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan menggabungkan teknik budidaya yang tepat, pengelolaan air yang efisien, dan pengendalian hama yang ramah lingkungan, petani di lahan rawa lebak dapat meraih hasil optimal dan berkelanjutan. Demikian materi dari saya ucapkan terima kasih. Oke, sini kami mau TW ke bis. Itu bis kami ya, guys ya. Oke. Ada hilangnya nih. Jadi kami mau menuju bis, guys. Saksikan video kami berikut. Amalkan Pancasila, cinta sesama manusia. Kami mahasiswa ilmu tanah, riang di lapangan dan di hutan, di gunung dan bangku kuliah. Terima kasih. Jaya jaya maju Nusantara. Oke, silakan untuk program studio utama untuk tidak berisik lagi. Ajar dan